tapi standarnya Tuhan yang pasti DP standar. Kita nggak bisa mesti kita mau mesti kayak begitu. Oke, kayaknya terang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja hal-hal yang dipelajari selama masa pacaran? Pacaran. Oh, kalau pacaran itu ternyata hubungan itu adalah give and give, bukan give and take. Jadi sama-sama baku kasih, bukan kita suka ini kita mau minta mengharapkan karena ganti gitu. Jadi ada ekspektasi sih dalam kita dengan hubungan. Jadi kalau dia kasih seperti ini, kita pun harus kasih yang maksudnya kita pun harus sama-sama memberi kita kasih 100 dia harus balas 100 begitu Iya, enggak begitu. Jadi misalnya dia kasih 100, kita kasih 50, dia akan komplain. Begitu. Kalaupun kita kasih 200, dia kasih 100, kita enggak akan komplain. Karena cuma kasih 100. Jadi give and give dong. Kalau boleh mau bilang give and give itu sama dengan mau bilang unconditional love. Unconditional love. Enggak ada syarat. Ada syarat dan. Oke, bagaimana dengan pihak Kak Gigi? Pihak pria? Selalu berikan yang terbaik sampai sekarang, bukan selama pacaran. Yo mama. So kalau kita mau simpulkan juga soal give and give itu menarik sekali dan karena yang namanya untuk memberi itu ini boleh ada ekspektasi dan orang akan menerima juga seperti apa yang orang berikan. Yang kita suka lagi di sini tentang kata ekspektasi. Kebanyakan sih ternyata banyak anak muda juga toh yang so hidup dengan yang namanya drama Korea. Bukan berarti toh nggak suka drama Korea. Kita kadang-kadang menginginkan seorang pria seperti itu. Malah sebenarnya ketika kita mendapatkan seperti itu kita stres, kita jujur saja hati dan kebanyakan hubungan gagal dan kenapa kebanyakan rumah tangga hancur karena ekspektasi. Dorang berharap bahwa kita memberikan 100 dan tapi pasangan akan memberikan kita 100. Kalau kita memberikan 100, tapi pasangan harus memberikan kita 200. Itu kayak di film yang diajarkan di drama. Di realita itu tidak sama seperti dengan film. Orang harus menerima apapun kenyataan yang terjadi dang. Bukan dengan ekspektasi tapi memakai sunglasses, kacamata anak Allah dang. Bagaimana orang menilai, bagaimana orang berbuat. Dengan begitu relationship mungkin orang belum menikah, maksudnya relationship itu orang lebih kayak enteng mau jalani karena kebanyakan orang tua saja banyak ada ekspektasi dan kebanyakan ekspektasi itu yang bikin orang kecewa sendiri dang. Yang sekarang kan pasti sudah 2 tahun menikah toh. Nah, kalau boleh tahu perbedaan waktu pacaran dan pernikahan apa bedanya? Apa sih DP beda? Yang dulu waktu pacaran yang enggak dapat di pernikahan sekarang. Banyak hal. Oke. Karena kan sekarang tinggal sama-sama, berarti otomatis kita belajar ternyata nih orang seperti ini. Tapi tetap tuh dasar-dasar kebaikan yang kita dapat dari awal dia nggak berubah, belum tahu. Mudah-mudahan tuh tidak berubah tuh. Iya. Cuman maksudnya dia kan tuh ada sisi-sisi yang kayak rupa bertentangan dengan kita posisi kita yang maunya cepat dia lambat gitu orang kita yang agak sistematis dia nggak kacau jadi di hal-hal itu banyak perbedaan dan karena yang kita ternyata dia tipikal orang begitu dan itu ada perbedaan. Kira-kira bagaimana sih caranya supaya boleh mau tangani itu perbedaan itu give and give jadi kita nggak ada ekspektasi jadi ya udah kita sudah tahu DP orang seperti ini ya sudah kita harus belajar terima dia orang respect jadi dia orang yang berbeda begitu dong dia punya kepribadian beda dengan kita jadi kita ya sudah terima dia tetap no expectation lagi no expectation terus tetap mesti bagaimana kita bisa handle dia orang yang seperti ini jadi kita pun mesti olah pikiran berseru berdoa olah perasaan bagaimana ya supaya kita bisa handle orang yang seperti ini minta hikmah Tuhan sih sebenarnya kalau enggak pasti mau bakal aja terus dia pun orangnya begitu dia lihat kita tipikal yang begini kadang dia rupa mau jadi trigger dan mau baku ambil tapi dia bisa handle akhirnya ya sudah nggak jadi masalah besar.
orang dua mar kalau mau lihat DP kepribadian masing-masing tong dua jauh sekali, Nah, beda sekali tuh jadi kepribadian. begini dah, kebanyakan yang kita temukan adalah orang-orang kebanyakan takut untuk menikah karena banyak di luar sana yang selalu jawab bilang nang, pernikahan itu nak sama dengan pacaran loh. Itu siksa. Awal-awal bagus, mar kalau setelah pernikahan itu nggak mau lihat DP sifat-sifat asli. Dan jujur itu salah satu yang making parno untuk getting married karena orang-orang selalu bilang menikah itu nak sama dengan pacaran kayak begini. Kira-kira apakah itu benar? Tiap orang kan beda-beda tuh. Dorang ada cara dong kehidupan sendiri, orang ada cara tong jalani tong kehidupan sendiri. Jadi kalau misalnya mungkin dorang pe keluarga dorang rasa seperti itu, dorangnya ndak senang dengan mungkin Judge dulu orang lain. jangan dulu judge karena belum tentu orang lain akan merasakan apa ngoni rasa. Kalau ngoni rasa seperti itu berarti ngoni no. Tapi kalau orang dua sih memang sih baru 2 tahun. Cuma nang boleh dapat rasa lah ini hubungan ini mau ke mana. Mau dapat rasa, tetap dapat rasa karena kan juga tiap malam ada worship sama-sama. Maksudnya orang dua selalu berdoa untuk supaya Tuhan kuatkan orang pe hati supaya ketika itu pencobaan datang orang dua siap. Itu cuma bisa minta kekuatan iman, nggak bisa lain. Oh, jadi kembali lagi, every relationship is maksudnya Has its own story. has its own story, kan. Jadi pengalaman apa yang terjadi pada Nesha dan Kiki itu belum tentu itu akan terjadi pada kita. Pengalaman orang-orang di luar sana yang pahit dalam pernikahan belum tentu jadi juga pada orang. Yang pasti DP inti kok kalau orang ada jalani bersama dengan Yesus, tetap orang akan bounce di situ lagi kayak bola atau bantal, orang kayak terpantul lagi begitu nang. Orang di luar sana yang mungkin menikah mar tanpa dasarnya Kristus dong mau bilang itu pernikahan itu susah. Yes. Karena dorang udah alami proses itu Di luar Tuhan. di luar Tuhan. Mar puji Tuhan kalau dorang mengalami proses itu kemudian bersama dengan Yesus. Walaupun berat, tetap endingnya juga kan ringan begitu nang. So yang kita juga dapat dong di dalam relationship itu orang kan in relationship dengan manusia. Dan nyatanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Kalau orang mau cari yang sempurna sama dengan Peter dia bilang, selalu orang akan bisa mencari yang sempurna. Kalaupun orang jadian dengan orang lain itu akan ada plus minusnya. Plus minus tetap ada, sama dengan baterai ada minus, ada plusnya. Jadi mau sampai dimanapun orang mau cari orang lain tetap mau ada. Masalah. Intinya adalah hilangkan itu ekspektasi. Dan tersuka ada satu ayat Alkitab dia bilang, taruhlah ngoni pikiran ke Kristus. Dengan begitu pemikirannya itu orang, standarnya itu orang akan tersaring, akan berubah dengan standar dan pikirannya Kristus. Itu dia. So bicara soal standarnya Kristus, yang pasti di setiap hubungan Tuhan Yesus pasti mau orang untuk saling mengasihi, bukan saling menilai dan menjudge. No, dia nak pernah ajarkan orang untuk menjudge. Dialah judge-nya, bukan orang. Ketika orang in relationship Stop dengan being God. yes, ketika orang in relationship dengan manusia, orang juga harus menerima kelebihan dan kekurangannya juga. Satu paket, ini boleh cuma mau terima kebaikannya saja. Yes. Haleluya. Oke, selanjutnya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya ini kayaknya lebih seru guys. Apa yang Ngoni bisa share ke anak-anak muda tentang relationship dan pasangan-pasangan yang mungkin semua merit? Oh, yang pertama-tama itu mesti tahu bahwa orang adalah manusia yang tidak sempurna. Jika tidak sempurna, ngoni pun yang tidak sempurna. Itu juga dulu DP dasar. Kalau ngana merasa ngapi diri tidak sempurna, berarti ngana akan tahu orang lain pun Juga di nggak sempurna. sebelah pangana itu tidak sempurna. Jadi ngana tidak akan mungkin ambil ekspektasi terlalu tinggi ke orang lain. Cuma Tuhan yang sempurna, dan jadi berarti orang pe harapan itu orang kasih ke Tuhan, bukan orang kasih harapan pak manusia, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Yes. Manusia nggak sempurna, cuma itu. Oke, kakak Kiki. Sebelum Ngoni menikah, saya doi banyak-banyak. Sudah itu juga. Jadi ketika dua orang yang tidak sempurna ini hendak dipertemukan, bagaimana orang bisa menyatu itu? Itulah dimana Yesus part.
Dia kayak perekat begitu dah. Perekat. Kayak sendi Pemersatu. tulang. Sendi menyatukan dua tulang. Ya, itu dia. Harus ada Yesus. Tanpa Yesus nggak bisa mau menyatu. Tuh. Oh, dari why di kejadian 1 dia bilang, kejadian 1 atau kejadian berapa itu ada yang dia bilang inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nenek bilang inilah sendiku. Karena ternyata sendi itu adalah Yesus Kristus sendiri. Wow. Yang menyatukan kedua orang ini yang tidak sempurna. Jadi kesempurnaan itu ditemukan di dalam Yesus saja. Ketika orang dipersatukan di dalam Yesus. So, for the last question is Ada Kan- pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Bagaimana mencari the one, satu orang yang akan dinikahi nantinya, yang dari atau Tuhan. yang dari Tuhan. Memastikan ini orang Memastikan, dari Tuhan dah. Ya pastikan dia orang ada hubungan dulu dengan Tuhan. Pastikan itu dulu DP dasar. Baru let it flow. Nanti tetap akan ada tanda-tanda. Masing-masing orang kan beda. Tuhan mau kasih tanda-tanda. Ngana akan mau barasa sendiri, ngana pe insting mau bilang atau apa yang Tuhan mau bicara pengana itu. Kalau orang yang punya persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, otomatis dia akan tangkap apapun yang Tuhan mau kasih, dan sinyal apapun yang Tuhan kasih, dia pasti tangkap. Tapi bukan juga berarti Tuhan mau langsung bilang, dia setengah jodoh. Ada orang yang Tuhan langsung bilang, dia Audible ngapi dang. jodoh. Tapi ada yang mesti tanda-tanda dulu, nggak akan mau rasa, pasti akan dapat rasa. Makanya kita bilang mesti bangun dulu tuh hubungan dengan Tuhan. Kalau ngana so bangun hubungan dengan Tuhan sudah so aman itu. Nanti Tuhan akan bilang sendiri apa yang ngana mau baking, mau dapat itu jodoh. Oke. Kita mesti cari gitu ya. Nah mungkin kan kalau cuma di rumah Dia sendiri turun datang. dari langit. Jadi ketika orang punya persekutuan dengan Tuhan, orang akan biarkan Tuhan yang tuntun orang. Yes, tuntunan ilahi. Yes, lebih ke apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Orang serahkan orang hidup untuk Dia yang tentukan DP jalan. Yes. Jadi Oh, ini pengalaman pribadi. Waktu itu baru itu kita berdoa terasa sungguh-sungguh. guys, para pria yang di rumah. You have to watch this. Dulu paling kalau berdoa paling tutup mata. Kali ini baru itu saudara dia berdoa sungguh-sungguh. Kita memang udah minta sih. Dia minta memang, jadi dia minta, bukan dia bilang Tuhan kasih tanda atau enggak, dia memang request. Sedangkan kita minta tanda, dia minta, tapi kita minta tanda dia untuk kita atau enggak. Dia langsung minta ke Tuhan. Sudah. Jadi guys, orang nggak pernah tahu bagaimana. Yang pasti ada Alkitab tadi yang orang baca juga, mintalah maka kamu akan mendapat. Ada juga ayat ini. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dalam hal ini Tuhan akan dipermuliakan karena firman-Nya Tuhan itu di dalam torang. Persekutuan torang dengan Tuhan itu ada. Puji Tuhan, haleluya. So, sampai talking tempat perbincangan malam hari ini sampai di sini dulu, dan ada conclusions yang orang dapatkan bahwa ternyata di hubungan ini yang orang pelajari dari dua orang adalah pertama give and give, not give away. Give and give. Okay. Tanpa ekspektasi, tanpa pamrih Kedua, juga. no expectation. Dan ketiga adalah ternyata bangun dulu hubungan dengan Tuhan. Relationship dengan Tuhan itu paling penting untuk menemukan the one yang dari Tuhan. Dan untuk kalian yang di sana yang mungkin struggle dengan hubungan, temukan dulu panggilan Tuhan, penghuni hidup. Karena dengan menemukan panggilan Tuhan, penghuni hidup, bagaimana yang penghuni hati itu kan keras ke Tuhan, bukan penghuni hati dikeraskan, ya maksudnya penghuni hati mau ketek ke Tuhan, jadi sampai mungkin ada hal-hal yang mau bikin ngoni mau menjauh dari visinya Tuhan, maka itu tidak akan pernah terjadi karena Tuhan setangkap lebih dulu pengoni sehingga ngoni pasti akan bertemu dengan the one itu yang Tuhan kasih pengoni untuk menjalani visi itu, visinya Tuhan.
yang pasti serahkan diri untuk Tuhan proses. sepenuhnya untuk Tuhan. Give it for God dan completely untuk Dia yang akan memproses. So gimana ya? Mungkin juga yang salah satu penghambat untuk orang itu menerima jalannya Tuhan adalah dia menolak terus diproses. Yes. Padahal proses itu memang nyatanya prosesnya tidak mudah, tapi tujuan dari proses itu untuk memurnikan emas, bukan? Yes. So guys, demikianlah terempe konten kali ini. Dan tong tahu masih banyak DP kekurangan. Nanti terang sempurnakan dengan kasih Kristus. Haleluya. So, Oke, thank you for Nesya Go dan Hizkia apa tali Hizki Go entahlah apa nama. Dan may God bless your marriage guys, and God bless mengenai visi yang Tuhan mau kasih, juga mengenai doa-doa tahun ini, ya kan? Tuhan jawab amin dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. So, thank you guys for watching. We will see you in the next video. Bye bye.